Pemekaran bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari jabatan. Pemekaran itu adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Itu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena pada dasarnya good governance, pemerintahan yang baik itu pemerintahan yang bisa tahu tentang dinamika kehidupan masyarakatnya dan tahu kebutuhan masyarakatnya serta memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Baik, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Sudi Hartono. Ini Pak Idin. Di mana? Kebetulan saya zamannya jadi ketua forumnya, forum pemekaran Pantura Subang. Sekarang tugasnya. Pertama memang berterima kasih demikian atas kunjungan maupun silaturahminya. Itu keinginan yang baik kalau tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, pemekaran itu pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi kalau tidak memberikan pelayanan yang lebih baik, tidak akan bisa memenuhi persyaratan. Syarat yang utama adalah pemekaran itu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih baik. Itu utama, itu namanya otonomi itu di sini. Otonomi daerah itu diberikan, pemekaran itu diberikan kalau wilayah itu dimekarkan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sisi lainnya adalah varian daripada ekonomi, sosial, budaya, politik. Itu bagian dari syarat-syarat untuk pemekaran. Nah, saya ketua pemekaran nasional yang memang untuk tingkat provinsi kan. Tapi paling tidak gambaran yang lalu beda dengan sekarang. Sekarang kan dengan teknologi yang lebih canggih, ya, dengan perkembangan masyarakat, ya, itu akan terus menuntut perkembangan itu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Pemikiran-pemikiran untuk pemekaran itu tentu harus mendapat restu dari pemerintah. Artinya pemerintah kalau kita sekarang ini posisinya adalah bagian daripada Kabupaten Subang. Maka bupati harus tahu supaya nantinya resmi kita mekarkan itu harus batas-batas wilayah dan sebagainya itu kan Tarum itu kan baru ada tahun 54 sudah mulai diukur-ukur. Karena saya juga dulu kerja di Tarum Timur, saya juga dulu ngangkatin batu-batu tahun 50-an. Sudah lahir belum? Belum berapa? Tahun berapa lah? Saya lahir 75. 75 itu saya sudah jadi camat. 74 saya sudah jadi camat. 72 saya sudah jadi menteri polisi. Jadi memang ya ini saya panggil adik-adik aja semuanya. Jadi ikutilah aturan semua itu akan membawa bagaimana tim ini menjadi sukses. Kalau kita perhatikan wilayah Subang dengan wilayah Purwakarta itu sudah luas Subang, luasan Subang. Sama seperti rencana pemekaran provinsi. Rencana pemekaran provinsi itu juga salah satu syaratnya adalah
juga adanya kabupaten kota yang sudah dimekarkan. Jangan putus asa. Kalau tahun 2012 pernah gagal itu jangan lupa. Gagal itu ilmu. Amin. Dengan kegagalan, perjuangan itu semakin kuat. Jangan kena gagal langsung lemah. Saya ini kan orang Jawara juga di sini. Amin. Amin. Jawaranya Subang kan termasuk saya. Amin. Ya, karena saya punya bapak juga kepala desa dari tahun 30-an. Ya, kepala desa dari tahun 32 sampai 64. Itu bapak saya itu berapa puluh tahun? 30 tahun. Jadi kepala desa, belum ada aturan undang-undang desanya waktu itu kan. Ini termasuk ini wilayah ini termasuk desa Kihiang ini. Iya. Ini desa Kihiang dulu kecamatannya masih Pegadaian, Iya. bukan Binong. Dimekarkan baru ini kecamatan tahun 56. Jadi ini sudah berkembang. Jadi udah bagus, ini juga berkembang ya. Kabupaten juga suatu saat berkembang kan. Pemanukan juga cepat berkembangnya. Apalagi ada rencana tol nanti ke Patimban kan. Iya. Jadi nanti itu Patimban juga bagian daripada daerah industri yang akan membawa akselerasi daripada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ya. Saya mendukung sepanjang untuk kesejahteraan rakyat. Karena masyarakat Subang ini harus semakin bijak. Makanya saya sendiri, kenapa saya bikin sekolahan ini? Ini utamanya untuk masyarakat Subang. Walaupun ini semuanya seluruh Indonesia sekolah di sini, tapi saya utamakan untuk Subang. Tapi sekarang malah kebanyakan di luar Subang yang masuk sini. Ya Subang sih ada, bukan ada. Yang paling banyak dari Sabang sampai Merauke, ya, ada semua di sini. Tapi harapan saya Subang jadi ikut maju kan. Iya, amin. Nah, oleh karena itu Pak Sudin, ini silakan, ini gagasan yang bagus, saya mendukung. Amin. Amin. Silakan ikutin sesuai aturan. Mendukung itu sesuai aturan. Kalau sepanjang keluar dari aturan, saya nggak setuju. Tapi ini karena sesuai dengan aturan, kemudian untuk menceritakan masyarakat, pasti saya setuju. Saya malah sangat mendukung sekali karena mengakselerasi pembangunan itu bisa saja dengan cara memekarkan wilayah. Memekarkan wilayah itu bisa punya dampak pelayanan pada masyarakat yang lebih baik. Banyak orang-orang berhasil sekarang itu karena dimulai dari bawah. Nah, oleh karena itu saya justru sebagai masyarakat Subang, ya mari kita gotong royong sama-sama. Amin ya rabbal. Pemekaran ini untuk kita teruskan, begitu ya. Jadi ini anak saya juga, generasi saya yang mendatang. Amin. Nanti bisa membantu juga nanti ke depan. Anak-anak saya bagian di sini, namanya katakanlah Adana Fitrah Armaya. Jadi kita akan membangun Subang, membangun Jawa Barat, Amin. membangun Indonesia Amin. dari Subang, dari Binong, ya. Siap. Dan oleh karena itu syarat-syarat pemekaran dipenuhi, itu yang pertama. Ya. Terus dapat restu dari para sesepuh, restu dari masyarakat, restu dari perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD, restu dari bupati yang menjabat sekarang. Iya, Prof. Karena pemekaran wilayah itu kan sebuah proses. Tidak bisa seperti membalik tangan tim, mudah. Ini harus ada proses. Proses itu harus ditekuni, harus dilakukan. Terus nanti pada waktunya bisa. Nah, berpikir besar, dimulai dari yang kecil, lakukan cepat, ikutin prosedurnya, sabar. Karena kasih Tuhan itu diberikan kepada orang yang sabar. Orang yang tidak pernah sabar tidak akan dikasih oleh Tuhan. Pemekaran bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari jabatan. Pemekaran itu
adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Tujuan pemekaran itu adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, itulah yang diharapkan. Supaya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena pada dasarnya good governance, pemerintahan yang baik itu pemerintahan yang bisa tahu tentang dinamika kehidupan masyarakatnya dan tahu kebutuhan masyarakatnya serta memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Bukan memperlihatkan kekuasaan kita pemerintah kepada masyarakat, untuk memberikan pelayanan pada masyarakat sehingga namanya pemerintah itu fungsi pelayanannya akan dirasakan oleh masyarakat setelah dibukakan. Ya, mangga silakan diminum. Moratorium itu gini Pak ya. Moratorium itu bukan berarti tidak boleh pemekaran. Nanti justru moratorium itu adalah supaya mempersiapkan. Jadi moratorium itu bukan melarang, bukan. Pemerintah itu tidak pernah melarang. Moratorium itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin memekarkan supaya lebih siap lagi, gitu. Lebih siap lagi. Kalau sudah persiapannya sudah memenuhi persyaratan semua, memang dominasi politik, tapi tentu syarat-syarat masalah ekonomi, pendapatan, luas bahaya, pelayanan itu menjadi hal-hal yang sangat determinan, pengaruh terhadap syarat pemekaran itu. Kelak pada waktunya pemekaran itu bukan barang yang tidak mungkin. Justru pemekaran itulah nanti akan memungkinkan pada waktunya. Jadi kalau yang namanya moratorium itu setiap saat bisa saja nanti. Oleh karena itu persiapan dulu. Begitu semua udah siap, moratorium itu begitu cabut, syarat sudah berusaha. Gitu. Jadi ada kesan moratorium itu seolah-olah berhenti semua, bukan. Moratorium itu memberi kesempatan untuk mempersiapkan agar syarat-syarat ini penuh semua, gitu. Kalau sudah syarat, usulkan lagi dari daerah masing-masing. Bisa, karena Papua juga ingin nanti ada Papua Selatan, provinsinya itu, provinsi yang lain juga di Sumatera Utara ada. Itu semua nanti akan ketemu provinsi-provinsi itu, termasuk provinsi Pantura ini, termasuk nanti kabupatennya kan. Jadi kalau menurut saya, ya, Pak Sudi CS ini justru persiapan dari sekarang. Ya. Yang muda-muda tampil, termasuk nanti anak saya suruh bantu. Amin. Kebetulan secara administrasi kalau kita sudah tempuh sampai ke level bupati dan DPRD kabupaten, dan sekarang juga kami terus grassroots di bawah untuk mengumpulkan musdes sebagai syarat utama. Minta doa dukungannya dari profesor sebagai sesepuh kami lah. Makanya kami pertama kesini silaturahmi sebagai sepuh, karena saya pikir saya baca profesor ini luar biasa. Makanya saya mau silaturahmi dengan profesor. Ini orang saya pikir orang hebat, meminta doanya gitu, Bro. Dan saya orang biasa, saya orang kampung sini. Saya kan orang kampung, hanya bukan kampungan itu aja. Ya, siap. Saya orang kampung tapi bukan kampungan. Jadi ya terima kasih. Kita dukung doa bersama. Ya. Caranya adalah kita hormati Pak Ruhimat sebagai bupati sekarang, ajukan kepada bupati, didukung oleh DPRD, ya kan? Nah, jadi yang namanya forum tim pemekaran ini tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau tanpa didukung oleh pemerintahan yang sekarang. Jadi kita harus baik-baik sama Pak Bupati sepanjang untuk kesejahteraan ya. Karena bupati itu semua sasarannya adalah kesejahteraan, memberikan pelayanan.
kepada masyarakat. Pelayan, yang nama bupati dari mulai presiden itu pelayan, menteri itu pelayan, gubernur itu pelayan, bupati itu pelayan. Jadi siapa saja yang duduk dalam pemerintahan yang digaji oleh rakyat, itulah pelayan rakyat. Prof. Punten, Prof, apakah mungkin kajian akademis itu bisa dipengaruhi oleh unsur-unsur intervensi dari kepentingan politik itu, Prof? Pasti. Pastinya. Jadi unsur akademik itu tidak akan bisa memiliki kekuatan politik. Ending dari hasil akademik itu harus didukung oleh politik. Inilah kehidupan berpolitik. Saya ini orang politik, tapi saya bukan orang partai ya. Saya ini bukan orang partai. Saya ini orang netral, bukan pengurus partai. Saya ini profesor tapi bukan orang partai. Saya orang pemerintahan. Jadi kalau misalnya akademiknya nih syarat semua memenuhi, tapi kalau politiknya tidak memenuhi syarat, akan bisa. Karena yang namanya pemekaran wilayah itu bagian daripada politik. Jadi kita harus belajar politik. Sekuat apapun, semampu apapun, kalau politiknya tidak mendukung, tidak akan bisa. Yang namanya peraturan daerah untuk pemekaran, itu kan produk politik. Yang namanya putusan bupati, produk politik. Yang namanya putusan gubernur, putusan politik. Yang namanya presiden, kepres, politik. Undang-undang, politik. Politik. Lahirnya pemekaran wilayah juga karena politik, bukan karena akademik. Akademik itu adalah membawa proses pada ending daripada putusan politik. Itulah harus berwawasan komprehensif, integral, dan holistik. Kalau berpikir komprehensif itu berpikirnya dari hulu sampai hilir, bukan hanya hulu aja, nanti hilirnya tidak ada. Hulu, hilir, di tengahnya proses. Kalau ini berjalan semuanya, maka berakhir pada putusan politik yang diharapkan. Jadi kalau pemekaran wilayah itu adalah hasil daripada keputusan politik. Secara akademik semua mendukung. Kalau politiknya tidak bisa. Jadi makanya nantinya itu terkait dengan DPRD, terkait dengan bupati, terkait dengan DPRD provinsi, terkait dengan gubernur provinsi. Terakhir adalah dengan presiden. Kenapa presiden? Ada rancangan undang-undang yang diusulkan kepada DPR RI. Mungkin DPR RI nanti dalam undang-undangnya tidak khusus hanya Subang, tapi beberapa kabupaten yang lain seluruh Indonesia dikeluarkan dalam bentuk satu undang-undang. Itu kan keputusan politik. Itulah gambaran bahwa nanti suatu saat kalau Subang itu misalnya ada namanya kabupaten Subang Utara misalnya, atau namanya Kabupaten Pantura. Kalau Pantura kan terlalu komprehensif, panjang. Mungkin Subang Utara misalnya kan. Kalau itu Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Subang Selatan misalnya kan. Kalau misalnya dikasih nama Kabupaten Subang Utara misalnya, nah itu harus dalam bentuk undang-undang. Namanya itu. Di DPR itu akan ada yang namanya tim asistensi akademik untuk menunjangnya. Syarat-syarat tadi ada, dan itu ada PP-nya, syaratan untuk pemekaran. Nanti di situ baru syaratnya terpenuhi, maka lahirnya undang-undang itu bisa untuk memungkinkan bahwa salah satu dari kabupaten yang dimekarkan adalah dari Subang. Kan bisa seperti itu kalau sudah persyaratannya. Jadi harus mengalir nanti dari tim yang sekarang, terus DPRD dan Bupati Kabupaten Subang, terus DPRD Kabupaten Provinsi dan Gubernur, habis itu ke nasional. Karena sekarang kan dalam kajian fisik Unpad, apakah ada baiknya kami silaturahmi ke sana juga? Bisa saja. Silaturahmi itu kan bisa untuk mempermudah hubungan akses sebagai bahan pertimbangan silakan di fisik Unpad. Tapi kembali lagi bahwa pemikiran-pemikiran kita ini masih banyak kendala saya melihat. Artinya
sinkronisasi antara kita sebagai masyarakat level bawah, kemudian dari tingkat birokrasinya, apakah Pak Bupati dengan reng-rengan termasuk daripada Dewan, itu pemikirannya mengenai pemekaran ini masih berbeda gitu. Masih menganggap sebagai sesuatu yang apa ya gitu Pak Lurah ya, sesuatu yang kurang bagus gitu Pak Profesor. Padahal kan itu bagian daripada pelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor. Jadi mungkin tadi Pak Lurah juga menyampaikan Pak Lurah Sudi supaya apa nanti ke depan ini ada semacam sarasehan atau simposium. Saya sudah punya pemikiran seperti itu sebetulnya pada awal untuk menghadap Pak Profesor ini Pak Lurah, dalam rangka yang mohon bimbingan kemudian juga arahan seperti tadi disampaikan. Karena menyamakan persepsi ini kan dari level masyarakat yang berbeda-beda ini kan cukup susah gitu. Itu sementara Pak Lurah. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Jadi kuncinya itu adalah forum ini buat surat kepada Bupati, pada anggota Dewan. Apa kamu Dewan yang bikin atau Bupati yang bikin, salah satu aja. Nah, nanti mohon kiranya ada semacam semiloka ya, atau seminar, ya. Silakan diajukan aja Pak. Bagus, diajukan. Jadi kita sudah melalui mekanisme yang baru. Semangat itu boleh, jangan sampai mengorbankan diri kita. Dengan politis Pak ya, kalau bupatinya tidak mendukung ya, atau kita oyak-oyak lah katakan, ya nanti bupatinya juga, oh enggak gitu Pak ya. Iya. Untuk mempercepat proses maksudnya. Iya, memang kita nggak ini sih, nggak menggunakan cara-cara radikal. Sama seperti buah, Iya. belum waktunya matang. Betul. Iya. Paksa ya, Supaya Pak. matang dikarbit, bukan manis tapi pahit. Iya, rasanya gak enak. Harusnya kita makan buah itu manis, Betul. buah itu jadi pahit. Kenapa? Karena dikarbit, Dipaksakan. Nah, jadi oleh karena itu harus ada usaha terus, Berproses ya Pak. berproses tidak berhenti. Jadi yang namanya usaha, kalaupun misalnya Bupati belum waktunya mengatakan setuju, suatu saat dia pasti setuju. Karena ada kepentingan juga. Itu sudah bicara politik namanya. Kalau bicara politik itu penuh dengan ketidakpastian. Karena sesungguhnya ketidakpastian itu pasti. Ya, jadi belajar politik. Saya ini direktur jenderal politik, jadi belajar politik saya, bukan merasa lebih tahu semuanya. Dulu partai itu di bawah saya, Pak. Semua partai, 3 partai dulu. PDI, P3, dan Golkar. Dulu di bawah saya, di bawah pemerintah. Di bawah pemerintah. Lahirnya undang-undang yang baru, nah, baru keluar masing-masing partai, tambah partainya banyak, sudah tidak lagi di bawah pemerintah. Jadi yang namanya politik itu ya memang yang berkuasa di negara manapun. Ya. Kalau yang jadi presiden ya harus berpolitik, kalau yang jadi gubernur berpolitik, kalau yang jadi bupati berpolitik, kalau yang ingin mekar harus berpolitik. Salah satu cara yang baik adalah pendekatan, tidak harus dengan menggerakkan massa, tapi sudah ada keputusan politik. Dan prosedur ditempuh ya Pak. Sudah ditempuh, jadi aman tuh kita. Jangan kita berjuang nggak bisa atau kita ditahan, nggak bisa berjuang lagi kan kalau sudah ditahan. Kenapa? Karena saking emosinya melebihi dari semangatnya, akhirnya bukannya kita bisa meneruskan. Konyol ya Pak. Nah, ini politik. Betul. Ya sama-sama belajar sih yang saya sampaikan ini untuk kebaikan kita bersama. Tapi jangan sampai dengan cara-cara kalau nggak mau ya sudah kita gerakan massa. Nah, gerakan massa itu gunakan secara baik, ada pada masanya. Oleh karena itu yang pertama harus kita lakukan adalah mendukung bupati, mendukung DPRD. Nah, yang Pantura ini berapa anggota DPRD-nya dari Pantura? Deketin keterwakilan anggota DPRD itu, karena
anggota dewan dari Pantura dari kecamatan mana itu kalau perlu diundang bisa menyampaikan. Kita datang sama beliau, mereka mari kita bicarakan ini maunya masyarakat Pantura itu seperti ini melalui anggota DPRD wakil kita Pantura kan ada. Nah itu dia kalau ini dipilih kembali ya harus ikutin masyarakatnya mau gitu. Caranya dia akan kalah. Caranya gitu. Jadi anggota DPR kan oleh rakyat kan yang tertinggi kan rakyat sebenarnya. Rakyat yang tertinggi. Alhamdulillah ketua DPRD-nya juga orang sini, Bro. From mana? Orang Citra. Siapa? Kecap Narca dari PDIP. Alhamdulillah tapi ketua DPRD mendukung. So, Ya udah kita silaturahmi semua. Narca namanya. Narca Sakanda. Ya hubungin Pak Narcanya. Pak Narca, ini kami dari daerah Pantura. Ya coba dihidupkan. Kalau perlu ketua DPRD undang untuk melaksanakan seminar ini. Tapi seminar juga jangan menghabiskan uang terus. Pelaksananya tidak ada. Oleh karena itu yang penting adalah pelaksanaannya. Pelaksanaannya apa? Program ini segera diusulkan ke provinsi. Provinsi didukung oleh kita segera kirim ke Kementerian Dalam Negeri, ke Oda. Nanti Oda saya main di sana bisa. Amin. Amin. Jadi prosesnya begitu. Oda dengan Bampol. Ya segera aja. Jadi prosesnya jangan di forum terus. Kalau di forum terus sudah selesai. Prosesnya harus segera DPRD dan Bupati ngirim surat ke provinsi. Itu yang utama. Kalau rame-rame terus tidak akan bisa. Yang diam-diam tapi berproses kirim. Yang penting itu tujuannya adalah buat suratnya kepada provinsi. DPRD mengetahui dengan Bupati. Udah selesai. Atas inisiatif siapa? Oh, lebih baik begitu caranya. Kalau seminar terus juga kalau tidak ada hasilnya percuma aja. Yang penting suratnya siap. Makanya sekarang deketi gubernur, Bupati, deketi ketua DPRD, deketi semua wakil rakyat. Pada saat nanti kita buat suratnya ke sana, wakil rakyat semua. Paling tidak secara demokrasi, walaupun tidak semua setuju, kalau ternyata kuantitatifnya bisa, diusulkan bisa. Politik kan kuantitatif. Siapa yang angkanya tinggi, jumlahnya dia menang. Bupati kan begitu juga. Kalau dia di bawah ya Anda akan bisa jadi bupati. Sisi berapapun. Kemarin malam saya didatangin gubernur terpilih, yaitu Gubernur Jambi. Dulu murid saya di sini di Astana sini. Jadi ikut diklat di sini. Sini kan diklat seluruh gubernur, seluruh bupati di sini. Bupati, camat, sekolahnya di sini. Nah, dia itu alumni dari sini. Ketemulah kemarin malam tuh, ngucapin terima kasih, saya sudah terpilih. Jumlahnya tidak beda jauh, tipis, tapi dia tetap menang. Beda dengan incumbent yang sekarang jadi gubernur itu, yang nyalonkan lagi. Bedanya 12.118. Jangankan 12.000, beda 10 saja menang. Sekarang jadi gubernur, dia hanya menyampaikan terima kasih aja sama saya. Kenapa? Karena bangga hasil pendidikan di sini bermanfaat untuk bisa jadi gubernur. Ya harus disiplin kan, memang kuncinya kan disiplin. Jadi silakan saja sesuai aturan, silaturahmi dengan Bupati DPRD, segera ditindaklanjuti dengan proses usulannya. Yang penting usulannya diusulkan. Seminar terus uangnya habis, usulannya tidak ada gunanya. Habis energi. Sampai gawe. Ya jangan sampai belum selesai cita-citanya udah dipanggil Tuhan.
Mungkin istilahnya Kabupaten Pantura atau Subang Utara, silakan nama apa ya. Rencana apa namanya? Belum, Prof. Kalau Prof ada usulan, Ya. ya kami pertimbangkan. Ya, Pantura itu kan dari mulai Banyuwangi Betul. Iya. sampai Banten itu namanya Pantura. Iya, betul. Provinsi Pantura belum ada, Kabupaten Pantura belum ada. Ya silakan kalau disebut nama Pantura. Pantai Utara, tapi kan Pantai Utara kan bukan milik Subang. Panjang, ya. Bukan milik Subang. Tapi kalau akan dimiliki pertama kali Kabupaten Pantura bisa saja. Pantura Subang gitu bagaimana, Prof? Ya Pantura Subang, Pantura Jawa atau Barat. Subang Utara bisa, Iya. bisa. Kabupaten Pantura Subang bisa. Ya petunjuk aja nantinya dari profesor gitu. gimana. Ya Pantura Subang, Subang Utara, Itu gitu ya. loh. Di antara itu ya. Iya. Ya itu aja belum diputuskan ya. Sekarang harus sudah diputuskan itu. Iya. Pantura Subang, Ya. Sesuai nama Kabupaten forumnya. Pantura Subang. Nah, Jadi alternatif kedua Subang Utara. Tapi kan nggak mau disebut Subang Selatan nanti. Iya, Iya. betul, Prof. mungkin Iya. Pantura Subang. Pantura Subang. Pantura Subang. Pantura Subang belum ada. Ya, kalau nanti ada kabupaten lain di Cirebon, Pantura Cirebon silakan ada itu Pantura Subang. Hmm. Atau Pantura Banyuwangi. Ini Pekalongan tuh. Iya, nggak apa-apa, boleh. Mohon arahannya Prof nanti ke depan. Ya udah Pantura Subang itu. Nah, tapi segera saja sekarang pendekatan dengan DPRD Siap. harus dari bawah, udah benar. Siap, Prof. Siap. DPRD dan Bupati. Bupati kapan masa jabatan akhir? 2 tahun lagi. 2023, Prof. 2023, 3 tahun lagi. Ya. Jadi sekarang 2 tahun lagi. 2 tahun. Kita audiensi Bulan depan sudah 2001. Ya, Bupati kan sering kesini. Dia baik tuh orang, Ya, orang baik insya Allah, tuh. insya Allah. Orang baik. Jadi asal kita baik-baik mintanya pasti dia baik. Kalau kita tidak baik, dia tidak akan tentu baik, belum tentu baik. Tapi kalau kita sudah baik kan, ya, Insya Allah. gitu ya. Siap, Prof. Oke, cukup. Baik, kan mudah-mudahan secepatnya kami bisa menindaklanjuti. Ya. Mohon dukungan dan dorongan Semangatnya itu. sama Siap, doa. siap, Prof. Amin. Ya semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin, ya Allah. Ya salam untuk keluarga. Baik, Prof. Siap.